Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dia. Oke, senang bertemu Mbak Dia kembali ya. Untuk sesi ini merupakan sesi terakhir kita. Oke, Mbak Dia ini tampak lebih semangat, tampak lebih percaya diri, begitu saya lihat. Nah, bagaimana nih perasaan Mbak Dia jika dibandingkan saat pertama kali kita ketemu? Jauh lebih baik, Sus. Jauh lebih baik, sudah percaya diri ya Mbak? Sudah. Oke, gitu sekali ya. Nah, apakah Mbak Diani sudah mulai terbiasa menggunakan cara-cara baru dalam menghadapi pikiran negatif? Sudah ya. Oke, sesuai janji kita yang sebelumnya, hari ini kita akan merangkum semua yang sudah Mbak Dia pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga kemarin, dan akan membuat rencana kembali agar tetap konsisten, gitu ya Mbak. Untuk sesi ini berlangsung selama 15 menit saja. Untuk tempatnya di sini ya. Apakah bersedia? Oke, langsung saja ya Mbak. Untuk kegiatan ini kita akan menyusun strategi nih. Tujuannya agar Mbak Dia ini bisa mempertahankan citra diri yang positif secara mandiri, dan Mbak Dia bisa lebih percaya diri setelah sesi ini selesai, begitu. Untuk hal yang perlu disiapkan ini saya sudah menyiapkan catatan hasil dari sesi-sesi sebelumnya yang sudah Mbak Dia lakukan, dan yang dipersiapkan lagi itu niat yang baik dari Mbak Dia itu sendiri. Nah, ini sudah ada alat tulis dan catatan yang sudah Mbak Dia buat sebelumnya ya. Oke, kita tinjau kembali nih daftar kelebihan, kemudian teknik afirmasi, dan evaluasi dari pikiran negatif yang Mbak Dia pikirkan sebelumnya. Dari situ kita dapat merencanakan catatan harian maupun mingguan, begitu ya Mbak. Mari kita susun bersama ya jadwal harian, yaitu berisi afirmasi, bisa ditulis Mbak. Catatan harian berisi afirmasi, kemudian evaluasi diri, dan aktivitas positif. Oke, mari kita rangkum Mbak. Oke, ini kan yang pertemuan pertama Mbak Dia mengalami jika Mbak Dia ini tidak berharga ya. Oke, kita pindahkan ke afirmasi positif. Jika Mbak Dia itu harus tetap semangat gitu. Oke, bagus sekali ya Mbak. Oke, Mbak Dia ini bisa merangkum semua perasaan-perasaan atau afirmasi yang sudah Mbak Dia lakukan gitu. Oke, untuk manfaat tadi itu agar Mbak Dia itu bisa menjaga kestabilan emosi dan mempertahankan kepercayaan diri di kehidupan sehari-hari Mbak Dia di masa yang akan datang, gitu ya Mbak. Oke Mbak Dia, untuk sesi terakhir kita ini sudah selesai ya. Sebelum saya mengakhiri, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Mbak Dia setelah melakukan kegiatan mengekspresikan perasaan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 4? Apakah Mbak Dia sudah mulai merasa lebih berharga dan sudah mulai percaya diri? Saya sudah merasa lebih berharga dan percaya diri, Sus. Oke, saya juga sudah melihat jika Mbak Dia ini memang lebih semangat gitu ya dari pertemuan sebelumnya. Oke, jadi setelah pertemuan ini, kan ini pertemuan terakhir ya Mbak Dia ini bisa melanjutkan latihan afirmasi positif, yaitu menulis jurnal harian dan tetap aktif untuk bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar Mbak Dia gitu. Oke, baik Mbak Dia, untuk sesi kita sudah selesai. Saya harap Mbak Dia itu tetap berlatih ya untuk berlatih keterampilan yang Mbak Dia miliki dan yang sudah kita bahas kemarin gitu. Jika nanti Mbak Dia memerlukan bantuan
atau Mbak Dia merasakan hal-hal yang negatif lagi, Mbak Dia bisa kembali menghubungi layanan kesehatan, gitu ya Mbak Dia. Oke, untuk pertemuan ini saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ini. Mbak Dia sudah sangat percaya diri, sudah bisa mengekspresikan perasaan-perasaan yang sudah Mbak Dia lakukan sebelumnya gitu. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Tidak. Oke, tidak ada ya. Oke, jika begitu saya izin permisi. Mbak Dia semoga lekas pulih kembali dan Mbak Dia harus tetap semangat ya Mbak ya. Oke, untuk melanjutkan hidup Mbak Dia gitu. Oke, permisi Mbak, terima kasih ya. Assalamualaikum.